Di sesi kali ini, kita akan berbicara tentang leadership triangle. Ada 3 tahapan kepemimpinan yang harus kita kuasai apabila kita ingin mengatakan bahwa kepemimpinan kita berhasil. Dikatakan bahwa seseorang yang menjabat posisi tertentu belum tentu seorang pemimpin sejati. Kepemimpinan tidak selalu sama dengan kepemilikan jabatan formal. Kita mungkin adalah seorang direktur, CEO, bahkan presiden sekalipun, namun bukan berarti kita adalah seorang pemimpin yang sejati. Jika definisi kita tentang kepemimpinan salah, semua upaya kita untuk menjadi pemimpin pun salah. Ada 3 tahap kepemimpinan yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah personal mastery, yang kedua interpersonal mastery, yang ketiga leadership mastery. Kita akan melihat masing-masing dari 3 tahapan ini lebih lanjut. Kita akan mempelajari tentang leadership triangle atau success triangle dari teori yang dikemukakan oleh Eloy Saluko. Seperti yang kita lihat di gambar ini, ada 3 tahapan di dalam kepemimpinan. Yang pertama adalah personal mastery. Saat kita telah berhasil di tahap yang pertama, kita akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu interpersonal mastery. Setelah kita berhasil di tahap kedua, maka kita akan naik ke tahap yang ketiga, yaitu leadership mastery. Kita akan lihat yang pertama dulu, tentang personal mastery. Apa yang akan kita pelajari dalam personal mastery? Kita akan belajar tentang bagaimana kita memiliki yang namanya attitude, belief, goals, action, endurance. Jadi, di dalam personal mastery lebih banyak berbicara tentang motivation atau kemampuan mengenal, mengelola, dan mengarahkan diri sendiri. Setelah kita berhasil melewati tahap pertama, kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu interpersonal mastery. Di dalam interpersonal mastery, kita akan memperhatikan beberapa skill yang dibutuhkan, yaitu people skill, communication, synergy. Di interpersonal mastery, kita bicara tentang teamwork, yaitu kemampuan memulai dan membangun hubungan baik dengan orang lain. Lalu tahap yang ketiga adalah leadership mastery. Itu adalah berbicara tentang purpose, character, kompetensi, servantship, dan legacy. Berbicara tentang influence, yaitu kemampuan melakukan perubahan dan mencapai visi dengan hasil terbaik, kemudian melahirkan para pemimpin yang lebih hebat. Personal mastery atau penguasaan diri. Sebelum memimpin orang lain, setiap orang harus mampu memimpin diri sendiri. Kemampuan memimpin diri sendiri dimulai dari penemuan diri sendiri atau self-discovery. Langkah pertama yang harus dilakukan, penemuan tujuan hidup atau alasan seseorang diciptakan, reason of existence. 5 fokus dalam personal mastery. Yang pertama, the power of attitude. Yang kedua, the power of mind and belief. Yang ketiga, the power of goals. Yang keempat, the power of massive action. Yang kelima, the power of endurance. Apa itu the power of attitude? Apa dampak dari menemukan tujuan hidup? Sikap seseorang pasti berubah pada saat dia menemukan tujuan hidup dalam memandang dirinya sendiri, orang lain, dan dunia. Sikap adalah respon terhadap suatu kejadian atau keadaan. Respon dapat dipilih antara mengambil tanggung jawab 100% atas kebahagiaan dan kesuksesan, serta berhenti menyalahkan orang lain, masa lalu, lingkungan, dan keadaan, atau tidak melakukan apa-apa. Pemimpin yang sejati tak pernah meminta sesuatu diubah untuk dirinya. Dia mengubah sesuatu. Tak menyalahkan orang lain atau mencari kambing hitam atau suatu kesalahan. Berani mengambil tanggung jawab 100%, memikirkan rencana perbaikan dan melakukannya dengan baik. The power of mind and belief. Sikap tidak muncul tiba-tiba. Sikap adalah produk dari pikiran atau sistem keyakinan seseorang. Bagaimanakah sikap dapat diubah? Dengan mengubah pikiran atau belief system, perubahan pikiran dimulai dari perubahan hati. The power of goals. Pikiran yang sudah diprogram ulang hanya dapat berfungsi secara maksimal jika diberi visi dan sasaran yang jelas. Tahapan yang harus dilakukan, pemahaman tujuan hidup, dan pembuatan sasaran jangka pendek, menengah, dan panjang. Visi itu pada mulanya bersifat pribadi, kemudian dibagikan kepada banyak orang, hingga muncul orang-orang yang memiliki visi yang sama. Sedangkan the power of massive action, visi dan sasaran kerja hanya menjadi harapan kosong jika tidak diikuti oleh komitmen
untuk melakukan aksi nyata atau kerja keras. Setiap orang harus menentukan berapa tingkat keinginan atau komitmen untuk meraih sasaran yang telah ditetapkan. Pemimpin yang sejati adalah orang-orang yang mengambil risiko dan siap kerja keras. The power of endurance adalah tidak ada kesuksesan besar yang diraih dalam semalam. Dibutuhkan ketekunan dalam melewati tantangan dan kesulitan untuk diubah menjadi kemenangan. Pemimpin yang sejati pantang menyerah dalam kondisi apapun. Setelah kita berhasil dengan personal mastery di dalam tahap kepemimpinan, maka kita akan masuk ke dalam tahap kedua, yaitu interpersonal mastery. Di dalam interpersonal mastery, ada 3 hal yang harus kita pahami dan kuasai. Yang pertama adalah power of people skills, yang kedua adalah power of communication, dan yang ketiga adalah power of trust. Power of people skills. Dengan personal mastery, seseorang dapat meraih sukses. Namun kesuksesan besar bagi seorang pemimpin harus didukung dengan keterampilan membangun tim serta bekerja sama dengan orang lain. Dalam hal ini adalah keluarga, tempat kerja, masyarakat luas. Power of communication. Produktivitas kerja dapat terganggu karena komunikasi yang kurang baik. Setiap pemimpin harus menguasai keterampilan mendengarkan secara tegas serta berkomunikasi secara asertif. Pekerjaan dan konflik dapat diselesaikan tepat waktu dengan kualitas terbaik. Power of trust. Untuk membangun kekuatan tim yang memiliki kinerja tinggi, harus dimulai dari membangun rasa saling percaya atau trust. Tanpa trust, mustahil ada komitmen dari setiap anggota tim. Setelah kita berhasil menguasai 2 tahap pertama dalam kepemimpinan, maka kita akan masuk ke dalam tahap ketiga, yaitu leadership mastery. Di dalam leadership mastery ada 5 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah the power of purpose, yang kedua adalah the power of servantship, yang ketiga adalah the power of character, yang keempat adalah the power of competencies, dan yang kelima adalah the power of legacy. The power of purpose. Kepemimpinan utama bukan tentang teknik atau strategi, tetapi tentang penemuan diri sendiri, dimulai dengan purpose, desain, potensial. Tujuan yang jelas disebut sebagai misi atau panggilan atau calling. Kepemimpinan bukanlah tentang berapa banyak pengikut, tetapi berapa banyak orang yang dilayani melalui potensi atau bakat kita. The power of servantship. Seorang pemimpin seringkali tanpa sadar berubah menjadi pribadi yang mengejar ambisi pribadi, bukan mewujudkan misi bersama. Pemimpin harus terus diingatkan bahwa kepemimpinan yang sejati adalah tentang melayani orang lain dalam lingkup pengaruhnya melalui potensi atau bakat terbaik yang dimilikinya. Diperlukan kerendahan hati untuk mau melayani orang lain. The power of character. Seseorang yang melayani orang lain dan dunia melalui bakat yang dimilikinya dalam organisasi dia bekerja adalah pemimpin sejati sudah lahir. Banyak pemimpin besar jatuh karena karakter. The power of competencies. Ada 3 hal mendasar yang akan mempengaruhi kapabilitas atau kemampuan pemimpin. Yang pertama adalah strategi dan eksekusi. Yang kedua adalah problem solving dan decision making. Yang ketiga adalah kreativitas dan inovasi. Seorang pemimpin haruslah menguasai pekerjaannya secara menyeluruh, sehingga bisa mengelola setiap tantangan, serta terus-menerus berinovasi sesuai dengan tuntutan pasar. The power of legacy. Pemimpin yang baik juga dinilai dari sisi suksesi kepemimpinan yang ia persiapkan, yaitu bagaimana dia melatih, membimbing, dan melahirkan para pemimpin yang hebat melalui coaching dan mentoring, sehingga pada saat dia pensiun atau pindah ke tempat lain, perusahaan atau cabang yang ditinggalkannya tetap berjalan dengan baik. Demikian sesi ini, kita akan bertemu di sesi selanjutnya.